Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saudara-saudara, uh, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali kita dikumpulkan, dipertemukan dalam majelis yang baik ini. Tentu pertama kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dikumpulkan di dalam ketaatan, nikmat pertemanan, nikmat kehidupan dalam ketenangan, dalam kedamaian. Ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau hitung satu persatu tidak bisa kita menguasainya dengan sempurna dengan pengetahuan kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita ada di pekan-pekan pertama bulan Syawal, bulan yang mulia ini. Pada bulan ini ada amalan-amalan yang sangat disunnahkan. Ya, diantaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa yang telah paripurna menyelesaikan puasa Ramadan, lalu kemudian menyusulinya dengan 6 hari di bulan Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan faka'annahu yasumud dahr, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ada ulama kita yang mengkalkulasi bahwa 1 tahun itu, karena satu kebaikan itu minimal pahalanya adalah 10. Manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Jadi siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Jadi kalau puasa Ramadan itu katakanlah 29 30, maka sama dengan 300 kali 10. Tambah 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi totalnya adalah 360. Sama dengan jumlah hari-hari di dalam 1 tahun. Itu minimal. Ada potensi untuk lebih lagi. Kalau dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ini nanti bergantung dari keikhlasan orang yang melakukan amalan tersebut. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan pada kesempatan ini, kita sempurnakan apa yang menjadi sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, pada bulan Ramadan tentu kita ada interaksi khusus dengan Al-Quranul Karim, ya, melebihi interaksi kita di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi Ramadan ini memang ada magnet, ya, untuk kita banyak melakukan berbagai macam, ya, ibadah-ibadah. Oleh karena itu jangan sampai kemudian Ramadan berlalu lalu hubungan kita dengan Al-Quran putus. Ya, jadi tetaplah kita membaca, tetaplah kita mengaji, berapa-berapa kita coba untuk istiqomah dengan mushaf kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara. Tadi ada
Qoriah kita. Siapa namanya? Marisa. Marisa. Nah, bacaannya bagus. Ini alumni Gontor. Madarussalam. Oh, gitu. Saya kira bacaannya ini sudah standar sekali. Kalau sudah seperti itu bacaan Qur'annya, insyaallah udah bagus. Tadi ada yang kalau saya tidak salah tadi surah Al-Ghasyiyah, ya. Al-Ghasyiyah itu saya ingin kita sedikit fokus di akhir-akhir surah itu. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jadi hal-hal yang setiap hari itu selalu kita sentuh, selalu meliputi aktivitas kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan desain daripada penciptaan itu. Dalam ayat tadi disebutkan tentang unta. Apala yang zuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa unta? Karena Al-Quran ini kan turun di Jazirah lautan pasir, ya. Dan sesuatu yang paling akrab dengan kehidupan orang Arab itu adalah unta. Jadi unta ini kendaraan, ya. Ini moda transportasi. Ya. Kemudian unta ini sumber makanan, dagingnya. Kemudian minuman, susunya. Kemudian pakaian, ya. Pakaian itu kulitnya. Dijadikan pakaian, dijadikan selimut, dijadikan alas tidur. Setiap hari disentuh, setiap hari ditunggangi. Allah Subhanahu wa taala mengajak, apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah mereka itu memperhatikan betul kepada unta yang setiap hari mereka itu bergaul dengannya, kaifa khuliqat, bagaimana desain penciptaannya, ya, bagaimana harmoninya desain penciptaan unta itu dengan lingkungannya, dengan ekosistemnya. Ya, jadi ternyata unta ini, yang pertama, keistimewaan unta itu sekali minum dia bisa minum 100 liter air, ya. Dan itu disimpan ada memang tempat penyimpanannya. Jadi sekali dia minum itu bisa berminggu-minggu tidak minum. Ya, ini desain penciptaan. Kemudian yang kedua, unta itu punya lubang hidung itu tidak seperti kita. Pernah lihat hidungnya unta enggak? Coba kita perhatikan hidungnya unta itu ada penutupnya di sini, ya. Itu hidung unta itu unik sekali. Jadi lubang hidung itu bisa tertutup rapat. Jadi kalau mereka lagi jalan, kemudian terjadi badai pasir, hidung unta ini secara otomatis menutup. Tidak perlu pakai masker. Tidak perlu. Ini desain penciptaan ini. Kemudian apa lagi? Bulu matanya itu lapis 3. Bulu mata itu lapis 3, ya. Jadi kalau terjadi badai pasir, ini tiga-tiganya turun. Ya, jadi Allah mengajak itu, apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apalagi unta itu? Unta itu telapak kakinya unik juga. Jadi telapak kakinya itu sangat lembut sekali, sehingga ketika menginjak pasir yang paling halus pun itu tidak akan terperosok. Jadi memang desain unta itu dirancang untuk hidup di lingkungan yang ekstrim seperti itu. Jadi Allah kemudian mempertanyakan, perhatikan itu, apakah itu satu kebetulan? Ya.
Pasti tidak mungkin. Pasti ada yang mendesain, ya, sampai sedetail itu, kemudian harmoni dengan. Nah, kalau kita ini bagaimana? Tidak ada unta. Wa fi anfusikum, ya, perhatikan dirimu sendiri. Ya, toh? Kita ini apa yang paling penting dalam hidup kita ini, tak lain dan tidak bukan adalah hidup itu sendiri dulu, ya toh? Ya, hidup dulu. Jadi kita ini selama masih ada oksigen, tidak usah terlalu susah hati. Biar gas mahal ya. Ya, biar gas mahal, biar minyak langka, biasalah itu. Dulu juga orang tua kita itu tidak ada gas, tidak ada apa, tidak ada listrik. Toh mereka juga hidupnya bahagia tuh. Buktinya itu bapak ibu kita lahir, ya kan, berarti bahagia. Ya. Jadi, tapi kalau oksigen ini yang tidak ada, wah ini. Ya. Tapi coba kita perhatikan oksigen itu. Kita semua belajar waktu masih SMPK atau SMA bahwa oksigen itu gabungan dari beberapa unsur. Ya, jadi ada apa namanya? Ada hidrogennya, ada apa lagi? Ada karbon dioksidanya kan? Dan itu punya persentase yang campurannya itu loh. Campurannya itu ada persentasenya bahwa sekian persen karbon, sekian persen hidro. Ya. Kapan susunan ini berubah persentasenya, jadi umpama hidrogen itu yang lebih kuat, maka setiap kali ada benturan pasti akan terjadi nyala api. Kita tepuk tangan saja itu nyala-nyala itu. Sebaliknya kalau karbonnya yang dominan, ya, maka itu tidak bisa kita hirup karena berat. Tidak bisa kita hirup karena berat. Nah, jadi coba kita perhatikan oksigen ini yang menjadi apa namanya, nutrisi paling penting untuk menyambung hidup kita itu unsurnya itu seimbang sekali. Apakah ini satu kebetulan? Percayakah kita kalau kebetulan saja itu? Sama seperti ada orang yang melemparkan kaca, lalu kemudian serpihan-serpihan kaca ini mengumpulkan dirinya sendiri lalu membentuk piring. Percaya enggak kita? Atau ada cat yang ditumpahkan di atas kanvas lalu kemudian cat ini membentuk lukisan dengan sendirinya. Percaya tidak? Jadi pasti ada yang. Nah, coba perhatikan itu. Siapa itu? Kamu kah? Itu bukan, ya tak? Mengaku enggak? Ada enggak di antara kita nih yang berani mengklaim, oh iya saya sendiri itu. Ya tak? Ya itu seperti Donald Trump itu selalu mengklaim mengklaim menang-menang sementara mata kita melihat oh kalah. Ya tak? Jadi seperti itu anunya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita lah yang mendesain, kita yang jadi pasti ya ini. Kemudian wa ilas samai kaifa rufiat. Perhatikan langit. Jadi langit yang kita ini hidup di kolongnya, ya, kita tidak bisa melepaskan diri. Kita kemana-mana ini pasti ada langit. Ya, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita itu perhatikan. Jadi Allah itu tidak mengajak kita itu berpikir yang jelimet-jelimet sampai memikirkan masalah rumus fisika yang rumit, rumus kimia yang tidak. Kau perhatikan tengok langit itulah. Kaifa rufiat. Bagaimana caranya langit itu ditinggikan? Ya. Tidak ada tiangnya. Itu berat sekali loh itu. Ya, bi ghairi amadin. Kamu saksikan sendiri itu. Ya. Siapa yang menahan sehingga langit itu tidak jatuh? Coba. Ya. Siapa yang menahan? Ya.
Seandainya Allah tidak menahan itu, pasti tazula, ya tazula. Tapi kita perhatikan matahari, kita bandingkan dengan bola. Itu ada bola itu. Bola itu kalau kita lemparkan ke atas, kira-kira bisa bertahan berapa lama dia? Tidak. Saking cepatnya itu. Ya, set langsung jatuh. Coba. Tapi coba perhatikan bulan, perhatikan matahari. Matahari itu besar sekali. Itu bumi itu kalau disandingkan dengan matahari, matahari itu seperti bola basket, bumi itu seperti sebutir kacang hijau. Jadi bumi yang kita tempati ini, bandingannya dengan matahari kita itu, matahari di tata surya kita ini, ya itu seperti bola basket dibandingkan dengan sebiji kacang hijau. Belum lagi dengan ada matahari nebula itu yang dia punya besar itu. Kita punya matahari ini, para ilmuwan hitung diameternya itu sampai berapa? 90.000 sekian kali lipat lah. Ini benda besar sekali ini. Tapi coba bayangkan itu, benda-benda besar seperti itu berjalan dengan kecepatan tinggi, tidak jatuh dan tidak tabrakan. Tidak tabrakan. Coba. Kira-kira itu kebetulan tidak seperti itu. Nah, jadi di sini penting sekali. Makanya saya mengatakan kita coba interaksi dengan Quran. Tidak usah surah-surah yang panjang dulu, yang pendek-pendek saja. Juz 30. Juz 30 itu adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengokohkan keimanan. Ya. Bahwa kalian itu ada pencipta. Ada yang mengatur. Ya. Jadi al-khalq itu, teman-teman sekalian, penciptaan itu banyak turunannya. Jadi ketika seseorang itu membuat sesuatu, maka orang itu harus menyiapkan segala sesuatu yang bisa menunjang sesuatu itu berfungsi. Harus begitu. Ya. Contohnya tadi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Itu sebelum kita diciptakan, semua apa-apa yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan kita, itu sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Apa yang tidak ada? Coba kalau kita duluan yang datang toh. Kita dulu datang, belum ada matahari. Belum ada sungai. Belum ada hutan. Belum ada apa-apa. Terus kita sudah datang. Terus kita ngapain kira-kira? Kan bingung sendiri. Ya toh? Kita datang ini semuanya sudah ada. Dan hebatnya itu kita bisa menggunakan itu semua untuk kepentingan kita. Kita punya perangkat. Makanya meskipun banyak makhluk yang lebih dulu datang daripada manusia. Ya, seperti buaya itu termasuk makhluk yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ya, bertahan sampai hari ini. Nyamuk juga begitu. Jadi nyamuk itu peradabannya itu jauh lebih tua daripada manusia loh. Nyamuk itu. Makanya kita manusia ini mau hancurkan nyamuk itu tidak bisa-bisa. Jadi mereka itu bisa bertahan, ya, bisa bertahan dari sesuatu yang menghancurkan makhluk yang lebih besar daripada mereka. Dinosaurus itu hancur gara-gara itu ada meteorit yang jatuh sehingga terjadi gempa besar. Tapi nyamuk ini bertahan sampai hari ini. Coba bayangkan ini bagaimana usaha manusia ini untuk memusnahkan nyamuk, ya toh? Obat nyamuk saja itu ada berapa macam? Mulai dari merek Baygon, kemudian apa lagi? Pape,
ada yang disemprot, ada yang dibakar, macam-macam. Tapi sebenarnya nyamuk bertambah berjaya saja. Ini kan, loh, kenapa bisa itu? Nah ini kan kita betul-betul harus, kalau kita hubungkan ini kaitannya dengan apa yang sedang terjadi ya, geopolitik hari ini, kita melihat sesuatu yang luar biasa ya, bahwa kekuatan yang seakan-akan sudah puluhan tahun ini kayaknya tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin ditandingi ya, sampai dia seenaknya ngatur ya rumahnya orang ya. Orang mau jual ini harus ikuti aturan dia, kau harus jual itu harganya tidak boleh lebih dari ini dan cuma ini yang boleh beli, yang lainnya tidak boleh. Ada orang yang seperti itu ya. Kita lihat hari ini bagaimana sesuatu yang dianggap tidak terkalahkan itu ternyata lemah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, terutama juz-juz 30 itu, mulai dari Amma, kemudian surah-surah di bawahnya itu semua kalau kita perhatikan itu mengajak kita untuk merenungkan ya, dari mana kita berasal, kemudian apa hakikat daripada tempat yang sekarang kita hidup di atasnya ini, kemudian setelah ini nanti kita akan kemana. Nah, ini barangkali 3 hal yang perlu kita senantiasa hadirkan dalam keseharian kita. Dari mana kita ini? Kemudian ngapain kita di sini? Ya. Setelah ini kemudian kita kemana? Nah, setelah kita mengetahui itu, lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan diri? Terutama waktu itu jangan sampai kita sia-siakan. Ada sedikit kisah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pernah beliau itu ditanya tentang apa itu arti wal asri, apa arti sumpah Allah itu demi waktu, demi masa. Beliau mengatakan, saya sudah lama mempelajari itu, tapi nanti saya betul-betul paham setelah saya bertemu dengan seorang penjual es. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu punya tafsir namanya Al-Kabir. Itu 18 jilid. Ya. Jadi beliau ini seorang tokoh teolog, ahli logika, ahli filsafat, ahli tafsir. Ya. Tapi beliau mengatakan, lama saya pelajari makna wal asri demi waktu itu, tapi nanti saya paham betul maknanya itu ketika bertemu dengan penjual es. Jadi penting juga kita ngaji-ngaji juga sama penjual es nih. Ya. Jadi suatu ketika katanya di kota Baghdad itu, ya, saya lihat ini ada, itu kan waktu itu kan belum ada kulkas ya, belum ada kulkas. Jadi ini penjual es ini, dia keliling menjual es. Ya. Sampai beberapa waktu dia keliling, itu tidak ada yang beli. Akhirnya dia duduk. Dia duduk tentu di dekat saya. Kemudian dia mengatakan sama orang-orang yang lewat. Apa yang dia katakan sama orang yang lewat? Belilah, ya, belilah dari orang yang modalnya mencair. Belilah, ya, belilah dari orang yazubu ra'su malihi, yang modalnya mencair. Cair. Jadi es ini kan awalnya membeku. Ini kalau sudah cair, kita beli es atau beli air? Beli air. Jadi dia mengatakan, tolonglah, belilah saya punya barang ini. Sebab ini modal saya dan ini sedang mencair ini. Ya. Jadi saya pahami wal asri, waktu itu ibarat es. Seperti es, Pak. Tidak bisa diulang lagi.
sudah mencair, sudah tidak bisa lagi. Ya. Jadi itu pelajaran penting sekali. Ya. Jadi apa yang kita punya hari ini, kita jangan sampai kemudian mencair, tidak bisa kita apa-apain lagi. Ya, itu mungkin yang sempat kita bagikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan secara pribadi permohonan maaf, ya, zahir dan batin, jikalau selama interaksi kita ini ada kata-kata, ada gestur-gestur tubuh atau mimik-mimik wajah yang mungkin kurang. Saya meminta pemaafan. Ya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muda di Sukma Sakti. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ilmu, keimanan, serta menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap tausiah yang telah disampaikan, kami persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Kakak-kakak dia, saudara-saudara. Yang mau tanya siapa? Saya dulu, si Opor kesini, saya mau tanya perempuan dulu, yang mau tanya siapa? Bu Yati mau bertanya? Saya dipaksa. Kalau tidak ada terus Kita atau? mau bertanya? Lu nggak tahu kok tanya saya. Siapa tahu mau bertanya bukan caranya move on. Ayo, kalau saya berkaitan anak saya, kalau ditanya nggak tahu kok tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi sempat Kiai menyebutkan kalau Al-Quran itu diturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Bukankah Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi? Al-Quran? Mau ngantuk tadi kayaknya. Tidak biar sudah biar, tidak apa-apa. Ya betul. Jadi Al-Quran secara teknis ya itu hanya diturunkan kepada seorang nabi. Jadi wahyu itu hanya diturunkan kepada seorang yang distatuskan sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi diturunkan kepada nabi para rasul ini untuk siapa? Tentu tidak untuk disimpan sendiri. Itu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat ya, seluruh umat. Tadi saya mengatakan bahwa Quran itu diturunkan kepada para sahabat ya. Dan itu dalam konteks pada waktu itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikelilingi oleh para sahabat. Kita belum lahir ya. Jadi kita ini kan nanti datangnya belakangan. Ini bukan berarti Quran itu tidak diturunkan untuk. Nah, saya mengatakan diturunkan untuk, bukan diturunkan kepada. Nah, jadi begitu ya. Jadi Quran itu diturunkan kepada Nabi untuk siapa? Untuk kita semua. Nah, seperti itu mungkin pemahamannya. Jadi jangan sampai di viral ada sahabat yang turun wahyu sama dia. Tidak ada. Ya. Jadi wahyu itu adalah kalam atau firman yang diturunkan kepada seorang utusan untuk ya, seperti itu. Yes.
Ada lagi yang bertanya? Daripada simpan-simpan jadi salah paham lagi. Iya. Itu. Pertanyaannya bagus. Langsung silakan ya. Ada lagi yang bertanya? Yes. Coba Di kantor. Coba. Tes. Oh. Kalau tidak ada ya ditutup saja. Sudah tidak ada. Pakai yang bertanya kalau tidak ada. Itu sudah paham berarti. Tinggal dia kan. Ya, kakak. Itu ada waktunya juga nanti kan bahas dong. Semua akan indah pada waktu itu. Bangun kau dulu. Jadi sana ditutup saya kalau. Sudah tutup. Sana tutup sudah. Saya mau bertanya pengen berat ya. Allah seluruh rangkaian acara pengajian pada hari ini semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa kafaratul majlis. Ya, masing-masing sudah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Pak, mana riwayat benar yang surat